Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu israfil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, nikmat iman, nikmat Islam sampai dengan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan besar Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliaulah kita dari zaman kebodohan menjadi zaman yang sekarang ini, yaitu zaman yang terang benderang. Perkenalkan, nama saya Susan dengan nomor induk mahasiswa 12016022 dari kelas 3B Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang Customer Relationship Management atau CRM. Customer Relationship Management, CRM, adalah sistem yang dapat mengatur hubungan antar pelanggan dan pengelola sehingga pengelola dapat mengatur saran-saran dari pelanggan secara langsung agar dapat meningkatkan bisnis e-commerce tersebut. CRM ini sangat penting bagi perusahaan karena adanya CRM ini bisa meningkatkan nilai perusahaan, bisa mempertahankan pelanggan yang ada, bisa membantu mengembangkan produk, dan bisa meningkatkan performa customer service. Tanpa adanya CRM ini, bisnis akan mengalami kesulitan untuk berkembang karena CRM inilah yang akan membantu dalam meningkatkan keuntungan dari sebuah bisnis. Baik, di sini saya akan membacakan surah Ar-Ra'd ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yashiluna ma amarallahu bihi ayyussola wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'ul hisab. Dan kandungan dari surah Ar-Ra'd ayat 21 ini yaitu mereka adalah orang-orang yang menyambung apa yang diperintahkan Allah untuk dihubungkan, seperti menjalinkan hubungan silaturahmi dengan kaum kerabat dan membantu orang-orang yang membutuhkan, dan selalu mereka diawasi oleh Tuhan mereka dan mengkhawatirkan Allah menghitungkan setiap dosa-dosa mereka dan tidak mengampuni dosa-dosa mereka sedikit pun. Di sini saya juga akan membacakan surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshallazina law taraku min khalfihim zuriyatan di'afam khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Isi kandungan dari surah An-Nisa ayat 9 ini adalah Islam memegang teguh prinsip keadilan. Prinsip ini juga ditegakkan dalam memelihara anak-anak yatim, yaitu jangan sampai meninggalkan anak-anak yatim sebagai calon generasi muda berada dalam keadaan lemah, baik dari segi fisik maupun mental. Pesan ini disampaikan terutama kepada orang-orang yang diberikan wasiat dan menjadi wali bagi anak-anak yatim yang masih kecil. Mereka harus berupaya memelihara anak-anak yatim dengan baik, menjaga harta warisan anak yatim yang dititipkan orang tuanya kepada wali atau orang yang diwasiatkan untuk memelihara anak yatim tersebut. Di sini saya juga akan membacakan surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil badhi ila an takuna tijaratan antara minkum
wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Kandungan dari surah An-Nisa ayat 29 ini yaitu Allah melarang para hambanya yang beriman dari memakan harta di antara mereka dengan cara yang batil. Hal ini mencakup memakan harta dengan cara pemaksaan, pencurian, mengambil harta dengan cara perjudian, dan pencarian yang hina dan berlebih-lebihan. Karena hal tersebut adalah termasuk kebatilan dan bukan dari kebenaran. Setelah Allah mengharamkan memakan harta dengan cara yang batil, Allah membolehkan bagi mereka memakan harta dengan cara perniagaan dan pencaharian yang tidak terdapat padanya penghalang-penghalang dan yang mengandung syarat-syarat seperti saling ridho dan sebagainya. Nah, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Maksudnya, janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Dan janganlah seseorang membunuh dirinya, dan termasuk dalam hal itu adalah menjerumuskan diri ke dalam kehancuran dan melakukan perbuatan-perbuatan berbahaya yang mengakibatkan kematian dan kebiasaan. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadapmu, kepadamu. Dan di antara rahmatnya adalah di mana Allah memelihara diri dan harta kalian serta melarang kalian dari menyia-nyiakan dan membinasakan, dan Allah menjadikan adanya hukuman atas hal tersebut. Ini saya juga akan membacakan surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yamurukum an tu'adul lamanati illa ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basyira. Kandungan dari surah An-Nisa ayat 58 ini adalah perintah Allah kepada para pemimpin dan orang yang berhak memutuskan untuk berlaku adil dalam menentukan hukum kepada manusia, dan agar pemimpin dapat memberikan amanah mengenai suatu perkara sesuai dengan kemampuan dari orang yang berkah diberikan amanah itu. Di sini saya akan membacakan surah An-Nisa ayat 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tutussufa amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Kandungan dari surah An-Nisa ayat 5 ini adalah larangan menyerahkan harta mereka bila mereka belum mampu mengurus. Dan janganlah kalian serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, yaitu anak yatim atau orang dewasa yang belum mampu mengurus harta mereka yang ada dalam kekuasaan kalian yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, penyangga hidup, penopang urusan, dan penunjang di berbagai keinginan dalam kehidupan ini. Sebab dalam kondisi seperti itu mereka akan menghabiskan harta tersebut secara sia-sia. Karena itu, berilah mereka belanja secukupnya dan pakaian selayaknya yang bisa menutupi aurat dan memperindah penampilan dari hasil harta yang kalian usahakan itu. Bersikaplah lemah lembut dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik, sehingga membuat perasaan mereka nyaman dan tentram.
Di sini saya juga akan membacakan surah An-Nisa ayat 63 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina ya'lamullaha ma fi qulubihim fa'arid amhum wa izhum wa kullahum fi anfusihim qawlan baligha. Kandungan dari surah ini mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, yakni jangan hiraukan mereka dan jangan percaya pada ucapan dan sumpah mereka. Dan berilah mereka nasihat yang menyentuh hati mereka. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas dan menghujam pada jiwa mereka. Ayat ini menjelaskan kewajiban taat kepada Allah dan Rasul sembari mencela perilaku orang-orang munafik dan mencari hakim terhadap tagut. Dan juga kami tidak mengutus seorang Rasul dari semua yang telah diutus, melainkan dengan membawa bukti-bukti untuk ditaati dan izin dan perintah Allah. Di sini saya akan membacakan surah As-Sab ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kabura maqtam indallahi an taqulu ma la taf'alun. Artinya, itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Dan kandungan dari surah ini, ayat ini menjelaskan orang-orang yang mengaku beriman akan tetapi mereka enggan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW untuk berbuat kebaikan di jalan Allah, maka Allah memperingatkan amatlah besar dosanya mengatakan atau menyanggupi sesuatu tetapi ia sendiri tidak melaksanakannya, baik dalam pandangan Allah maupun dalam pandangan masyarakat. Ayat ini dapat dinilai sebagai kecaman yang ditujukan kepada mereka yang berjanji dalam hal ma'ruf tetapi ternyata enggan melakukannya. Ini menggambarkan sisi pokok dari kepribadian seorang muslim, yakni kebenaran dan istiqomah atau konsistensi serta kelurusan sikap, dan bahwa batinnya harus sama dengan lahirnya. Ciri kepribadian muslim ini sangat ditekankan oleh Al-Quran. Apa tujuan CRM? Tujuan CRM adalah untuk meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan yang ada, sehingga meningkatkan pendapatan perusahaan, untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai pelanggan, sehingga memaksimalkan jalinan hubungan pelanggan dengan perusahaan melalui penjualan secara upselling dan cross-selling. Hubungan pelanggan dengan perusahaan melalui penjualan upselling dan cross-selling sehingga dapat meningkatkan keuntungan dengan cara mengidentifikasi, menarik serta mempertahankan pelanggan yang paling memberikan nilai tambah bagi perusahaan, dan untuk menghasilkan konsistensi dalam prosedur dan proses menyalurkan jawaban kepada pelanggan. Dimensi CRM terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu identifikasi pelanggan atau customer identification, di mana sebagai perusahaan kita harus mengidentifikasi pelanggan agar bisa diperlakukan sesuai yang diharapkan serta bisa menjadi ikatan yang saling menguntungkan. Dan yang kedua yaitu membangun daya tarik terhadap pelanggan atau customer attraction. Hal ini bisa membentuk bagaimana cara perusahaan dalam memberikan suguhan keunggulan perusahaan sehingga pelanggan atau calon konsumen tertarik untuk datang dan tertarik dengan produk yang ditawarkan. Dan yang ketiga yaitu mempertahankan pelanggan yang ada atau customer retention. Pelanggan yang sudah menjadi bagian dari perusahaan dijaga keharmonisannya dengan memberikan fasilitas
serta daya tarik tersendiri supaya pelanggan tetap memilih produk perusahaan walau banyak saingan di luar perusahaan. Dan yang keempat, yaitu mengembangkan pelanggan atau customer development. Bisa dimaksud dengan memfasilitasi pelanggan yang bisa memberikan konsumen baru di perusahaan dan juga bisa berbentuk ajakan, tawaran yang dilakukan pelanggan sendiri ke orang lain di sekitarnya. Manfaat dan fungsi CRM. Manfaat yang pertama dari CRM yaitu mendorong loyalitas pelanggan. Kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, peningkatan pendapatan. Yang keempat, mengurangi biaya. Dan yang kelima, peningkatan time to market. Lalu, fungsi dari CRM yaitu menerapkan falsafah yang berorientasi pada pelanggan. Yang kedua, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang dari customer. Dan yang ketiga, menyediakan dukungan kepada customer secara penuh. Yang keempat, melakukan pencatatan terhadap setiap aspek dalam penjualan. Dan yang kelima, mengidentifikasi faktor penting bagi kebutuhan pelanggan. Dan yang keenam, menangani berbagai keluhan yang berasal dari pelanggan. Yang ketujuh, membuat informasi yang berkaitan dengan pusat pelayanan dan penjualan bagi customer. Dan yang kedelapan, yaitu membangun proses pelayanan terhadap pelanggan secara maksimal. Di sini saya juga membaca artikel dengan judul Customer Relationship Management atau CRM. Banyak sekali manfaat yang saya dapatkan setelah membaca artikel ini, yaitu saya dapat mengetahui bahwa CRM adalah sebuah strategi bisnis yang berbasis customer. Seperti strategi bisnis yang mempunyai tujuan akhir yaitu untuk memaksimalkan keuntungan dan pendapatan, dan juga mempunyai tujuan utama dari CRM yaitu adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Dalam CRM memiliki keuntungan yang didapatkan yaitu bisa meningkatkan pelanggan customer, bisa meningkatkan pemasaran dan promosi, dapat mengetahui tingkat kinerja tim penjualan, dapat meningkatkan perencanaan inventaris yang lebih baik sebagai layanan drive after sale, dapat mengurangi kerugian dan modal, dan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Di sini saya juga membaca skripsi dengan judul Upaya Meningkatkan Pelanggan, di mana latar belakang masalah dari skripsi ini adalah kepuasan konsumen adalah sejauh mana manfaat sebuah produk dirasakan sama atau lebih baik dari yang diharapkan, agar pelanggan kita puas. Jika yang dirasakan lebih rendah dari yang diharapkan, pelanggan akan mengatakan tidak puas. Pada dasarnya, kepuasan pelanggan inilah yang harus menjadi tujuan pemasaran. Begitu juga yang diharapkan oleh pendiri dan pemilik Az-Zahra Collection Kudus. Dengan menghasilkan produk yang sesuai dan diharapkan oleh pelanggan, hal itu dapat meningkatkan pelanggan. Selain berorientasi produk, pemahaman terhadap konsumen yang lebih baik akan mengarah pada tingkat kepuasan dan kesetiaan konsumen yang lebih baik pula. Nah, berdasarkan latar belakangnya, permasalahan dari skripsi ini adalah bagaimana upaya meningkatkan pelanggan yang dilakukan oleh Az-Zahra Collection Kudus. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan Az-Zahra Collection untuk meningkatkan pelanggan. Manfaat dari skripsi ini adalah menambah pengetahuan dan wawasan mengenai bentuk penerapan bauran pemasaran pada perusahaan. Baik, teori-teori apa saja yang digunakan dalam penelitian skripsi yang berjudul Upaya Meningkatkan Pelanggan Az-Zahra Collection?
upaya meningkatkan pelanggan Azhara Collection, yaitu berisi tentang teori yang digunakan dalam penelitian ialah penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian yaitu Azhara Collection dapat meningkatkan pelanggan melalui produk yang bernilai, harga yang sesuai, dan cara pembayaran tidak memberatkan dalam mendapatkan produknya, serta pelayanan yang cepat, tanggap, dan etis. Di samping itu juga berbuat baik dalam menyampaikan informasi kepada pelanggan yang benar dan tidak berlebihan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi Customer Relationship Management atau CRM. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.